I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Galuh Pratimawardhani dari 12 IPA 4. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang struktur dan tata nama benzena. Sebelum itu, kalian pernah gak sih keselio? Nah, kalau pernah, biasa kasih balsam kan? Tahu nggak, di dalam balsam itu terdapat turunan senyawa benzena. Selain di balsam, ada juga nih di paracetamol, di deterjen, pengawet makanan, dan banyak hal lainnya. Untuk itu, mari simak video aku berikut ini agar kalian tahu lebih lanjut mengenai benzena, mulai dari struktur hingga tata namanya. Pertama, struktur benzena. Benzena sendiri memiliki rumus molekul dengan C6H6 dengan ikatan rangkap yang lebih banyak daripada alkena. Benzena sendiri disintesis pada tahun 1825 oleh Michel Faraday. Ikatan rangkap pada benzena berbeda dengan ikatan rangkap pada alkana. Mengapa demikian? Karena ikatan rangkap pada alkana dapat mengalami reaksi adisi berbeda dengan ikatan rangkap pada benzena yang sukar mengalami adisi. Mengapa demikian? Hal tersebut karena keenam atom benzena memiliki struktur yang siklik dan membentuk segi 6 dengan masing-masing derajat 120 derajat. Ikatan antar karbon benzena adalah terkonjugasi. Selain itu, berdasarkan hasil analisis SINAX mengatakan bahwa benzena dapat berpindah-pindah atau terdelokalisasi. Ikatan rangkap 2 pada benzena yang telah terdelokalisasi membentuk sebuah cincin yang kuat terhadap reaksi kimia sehingga benzena sukar mengalami adisi. 2. Tata nama benzena. Pada pembahasan kali ini, aku akan membahas tata nama benzena secara yupak dan juga secara trivial. Sebelum itu, kita pertama harus membahas tentang substituen. Nah, apa sih substituen itu? Substituen adalah atom atau gugus atom yang bersubstitusi menggantikan atom hidrogen pada benzena. Yang dimaksud dengan substituen adalah sebagai berikut. Di sini ada atom H yang akan digantikan oleh substituen OH. Itu dinamakan mengandung substituen OH karena OH menggantikan atom H. Begitu pula dengan CH3. Karena itu mengandung substituen CH3 dan OH. Ada OH di sini, ada CH3 di sini menggantikan atom H. Dan disebut dengan substituen. Benzena dengan satu substituen. Pada benzena dengan satu substituen ditulis dengan cara nama substituen lalu diikuti dengan benzena atau nama rantai induk. Berikut adalah contoh benzena dengan satu substituen. Di sini ada CH3, seperti yang kita tahu CH3 adalah metil, sehingga ada namanya adalah metil benzena dengan nama trivial toluena. Begitu pula dengan OH dengan nama yupak, hidroksi benzena dengan nama trivial fenol. Lalu NH2 dengan nama yupak aminobenzena dan nama trivial anilina. Lalu ada COOH dengan nama yupak asam benzena karboksilat dan nama trivial asam benzoat, serta ada NO2 dengan nama nitrobenzena. Urutan prioritas substituen dapat dilihat pada gambar berikut ini. Benzena dengan 2 substituen. Pertama adalah aturan penomoran. Yang pertama harus dilakukan adalah substituen yang lebih tinggi prioritasnya harus menjadi rantai induk. Kedua, penomoran dilakukan dari rantai induk. Ketiga, substituen yang lebih rendah prioritasnya harus mendapatkan nomor terendah atau nomor urut yang paling rendah. 2. Urutan penulisan nama pada 2 benzena. Pertama adalah
lambang awalan yang terdiri dari orto, meta, dan juga para. Kedua adalah nama substituen. Di sini adalah substituen yang kurang prioritasnya. Lalu di akhir adalah rantai induk atau substituen dengan prioritas tinggi yang lebih. Apabila terdapat dua substituen yang sama, maka awalan harus ditambahkan dengan di. Adapun jika tiga yang sama, ditambahkan dengan tri, dan seterusnya. Kemudian ada benzena dengan dua substituen. Di sini terdapat orto, meta, dan para. Ketiga sistem ini digunakan ketika, pertama, orto digunakan ketika substituen pada C1 dan C2 seperti ini. Ada C1 dan C2 atau pada karbon 1 dan karbon 2. Begitupun meta. Meta terdapat pada substituen pada karbon 1 dan juga karbon 3. Lalu para berada pada substituen karbon 1 dan juga karbon 4. Substituen yang lebih prioritas dijadikan sebagai rantai induk. Adapun berikut adalah contoh dari benzena dengan dua substituen. Pertama, di sini kita terdapat NH2 dan juga Cl atau kloro. Di mana NH2 itu lebih prioritas daripada Cl, sehingga NH2 kita jadikan sebagai rantai induk. Sehingga nama rantai induk adalah anilina dari nama trivialnya. Kemudian, kita menghitung rantai substituen. Pertama kita hitung dari 1, 2, 3, 4. Kenapa enggak dari 1, 2, 3, 4, 5? Karena substituen itu harus mendapat nomor terendah. Jadi kita harus menghitung hingga dia dapat nomor terendah. Sehingga kita menjadikannya 1, 2, 3. Sehingga substituen berada pada karbon nomor 3. Sehingga substituen menjadi kloro pada karbon nomor 3. Lalu karena terdapat pada karbon nomor 1 dan juga nomor 3, maka diawali dengan meta. Sehingga nama senyawa adalah metakloroanilina. Kemudian ada contoh kedua. Pada contoh kedua ini terdapat OH dan juga NO2. Pada OH dan NO2 yang lebih prioritas adalah OH. Sehingga nama rantai induk adalah fenol pada karbon nomor 1. Lalu kita hitung pada karbon nomor berapakah NO2, sehingga pada karbon nomor 1, 2, 3, 4. Jadi NO2 berada pada karbon nomor 4, sehingga substituennya adalah nitro pada karbon nomor 4. Karena karbon berada pada rantai pertama dan rantai keempat, sehingga diawali dengan para, sehingga namanya adalah para nitrofenol. Kemudian yang terakhir adalah bromo. Di sini kita bisa substituennya adalah bromo. Bromo berada pada karbon pertama dan juga karbon kedua. Sehingga namanya adalah orto. Karena ada pada karbon pertama dan kedua, sehingga ada dua bromo, jadi namanya di. Orto di bromo benzena. Benzena dengan 3 atau lebih substituen. Pada kali ini kita tidak dapat mengikuti dengan sistem nama orto, meta, ataupun para. Adapun aturannya adalah posisi substituen ditulis dengan angka dan disusun sesuai abjad. Misal ada nitro, kloro, dan juga bromo. Maka kita tulis dulu bromo, lalu kloro, dan terakhir adalah nitro. Karena harus sesuai dengan abjad. Penamaan 3 atau lebih substituen dimulai dari nomor substituen pertama diikuti dengan nama substituen pertama, lalu nomor substituen kedua, lalu nama substituen kedua, hingga berapa banyak substituen lalu diakhiri dengan nama induk rantai. Adapun contoh benzena dengan 3 atau lebih substituen adalah sebagai berikut. Pertama ada NH2, ada Cl, ada NO2. Nah, dari 3 ini, pertama yang kita cari adalah mana yang lebih prioritas. Supaya kita tahu yang lebih prioritas adalah NH2, sehingga nama rantai induk adalah anilina. Kemudian kita harus menjadikan substituennya dengan nilai terendah, sehingga kita buat pertama, kedua, ketiga, keempat, atau 1, 2, 3, 4. Substituennya adalah, pertama adalah kloro pada rantai 2, dan juga nitro pada rantai keempat atau karbon keempat. Pertama yang kita lakukan adalah menulis sesuai abjad.
kloro dan nitro, mana yang lebih duluan? Tentu saja adalah kloro. Sehingga ditulisnya adalah 2 kloro, 4 nitro anilina. 2 kloro, 4 nitro anilina. Seperti itu. Selanjutnya kita contoh ke berikutnya. Ada CH3, ada Cl, ada Cl atau kloro. Seperti yang kita ketahui, rantai induknya adalah CH3 atau toluena. Kenapa? Karena CH3 lebih prioritas daripada Cl. Kemudian di sini terdapat 2 kloro, berarti udah pasti di pada rantai ketiga dan keempat. Seperti biasa kita urutkan dari agar substituennya mendapat rantai paling rendah. Sehingga nama senyawanya adalah 3,4 diklorotoluena. Seperti itu. Kemudian adalah yang contoh terakhir. Di sini ada bromo, bromo, bromo. Ada 3 bromo. Seperti kita ketahui, substituennya udah pasti bromo. Berada pada karbon 1, karbon 2, dan juga karbon 4. Di sini kita bisa menggunakan ini 1, 2, 3. Itu terserah kita. Cuma kita harus pastikan rantai induknya atau rantai substituen setelahnya itu dia mendapatkan nilai paling rendah. Jadi nama senyawanya tetap 1, 2, 4. Karena ada 3 bromo, jadi tribromobenzena. Seperti itu. Benzena pada rantai alkana atau gugus fungsi. Apabila benzena pada rantai alkana atau gugus fungsi, maka benzena akan menjadi substituen atau cabang yang diberi nama fenil. Berikut adalah contoh benzena pada rantai alkana atau gugus fungsi. Sini contohnya adalah ada 7 rantai, kemudian benzena sebagai cabang. Seperti kita ketahui, ketika benzena adalah pada gugus fungsi atau rantai alkana, dia akan sebagai cabang, di mana namanya adalah fenil. Di sini ada 7 rantai. Seperti kita ketahui, 7 rantai itu namanya adalah heptana. Kemudian substituennya adalah fenil, karena fenil di sini sebagai benzena sebagai cabang. Kita urutin dari yang paling dekat dengan substituen, kan, agar substituennya itu dapat nilai rantai paling rendah, sehingga kita ngurutkannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi namanya adalah 3 fenil heptana. Seperti itu. Kemudian ada contoh kedua atau contoh terakhir. Sini ada OH. Nah, seperti kita ketahui, kalau ada OH, dia berarti ada alkohol. Sehingga di sini penamaan rantai pertama itu harus mengikat unsur atau atom OH, sehingga kita menghitung rantai adalah dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 rantai terpanjangnya, sehingga namanya adalah pentanol. Kita bisa lihat, oh dia sini ada benzena di 3. Kalau benzena pada gugus fungsi atau rantai alkana dia jadi cabang, sehingga namanya adalah fenil. Oleh karena itu nama senyawanya adalah 3 fenil 1 pentanol. Seperti itu. Gabungan cincin benzena atau yang biasa disebut dengan polibenzena. Contoh dari polibenzena sendiri ada naftalena dan anthracena. Dan masih banyak lainnya dari contoh dari polibenzena. I ain't fucking with these hoes,